Pak, boleh direkam ya? Sudah ya? Selamat siang semuanya adik-adik. Kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi ya. Selama 2 jam ke depan. Kalau di SD mungkin ya, SD itu tidak ada yang namanya pelajaran bioteknologi. Tetapi secara tidak langsung sebenarnya adik-adik sudah memahami atau familiar dengan produk-produk bioteknologi yang ada di pasaran. Hanya kita tidak pernah menyadari bahwa itu adalah produk bioteknologi. Jadi sebenarnya bioteknologi itu seperti apa sih, gitu kan? Nah, kali ini kita akan membahasnya tentang istilahnya itu apa? Pengertian dan pemahaman tentang bioteknologi. Oke, ntar dulu saya inikan dulu PowerPoint-nya. Ya. Izin share screen ya. Udah kelihatan belum? Ini saya PowerPoint-nya aneh, nggak bisa cepet jadi lama ya. Masih proses Pak, tapi mau muncul. Ya. Oke, sudah muncul. Kadang tadi udah dibuka, nutup lagi seperti itu. Oh, sudah kok Pak, sudah Udah muncul, ya? sudah muncul. Jadi kadang bikin stres apa, padahal ini original gitu. Apa internet jadi begini. Oke, adik-adik sekarang kita belajar tentang bioteknologi. Di sini ada 2 kata, bio dan teknologi. Jadi bio itu apa? Makhluk hidup kan, sedangkan teknologi itu adalah alat atau cara. Jadi bioteknologi dapat diartikan sebagai prinsip atau cara untuk mendapatkan sesuatu gitu ya, dengan memanfaatkan agen biologis gitu. Nah, agen biologis itu bisa makhluk hidup secara langsung, bisa mikroba, begitu ya, bisa enzim, bisa hormon dan lain-lain. Sekarang kita lihat. Bioteknologi itu apa? Jadi kalau misalnya ditanya bioteknologi, sekarang itu boleh dibilang abadnya bioteknologi kalau dalam IPA. Jadi bioteknologi itu adalah pemanfaatan agen biologis untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Nah, agen biologis di situ banyak jenisnya. Agen biologis itu bisa nanti berupa apa? Mikroba. Mikroba itu contohnya tadi ada bakteri, ada virus, gitu ya. Ada jamur, itu namanya agen biologis, mikroba. Terus ada enzim. Nah, enzim-enzim yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk juga itu termasuk dalam agen biologis. DNA, ketika kita mengotak-atik DNA itu termasuk ke dalam bioteknologi. Kalian mungkin sekarang pernah mendengar pada saat masa pandemi itu ada yang disebut dengan PCR ya. Ada namanya apa? Untuk mengecek seseorang itu apakah positif atau tidak itu salah satunya dengan PCR kan. Nah, itu dipelajari dalam bioteknologi. Jadi PCR itu bisa mendeteksi DNA, keberadaan DNA dari suatu organisme ya. Bisa mendeteksi keberadaan DNA atau RNA dari suatu sel. Itu milik sel siapa begitu. Makanya apa namanya, kalau kita menganalisis makhluk hidup melalui PCR itu akan lebih akurat. Ya, karena setiap makhluk hidup itu memiliki DNA yang unik masing-masing sehingga tidak akan tertukar. Makanya kenapa sih Pak kalau misalnya pakai rapid yang dari darah atau misalnya rapid antigen cenderung misalnya akurasinya lebih rendah ya karena itu apa namanya, itu yang diukurnya adalah bukan DNA-nya, tetapi kalau dengan PCR udah jelas. Kalau PCR itu yang dilihat adalah DNA-nya begitu. Ketika misalnya DNA-nya kedeteksi atau RNA-nya kedeteksi, oh ini milik ini gitu kan. Itu unik begitu. Jadi unik sekali ya DNA itu. Ikut lagi sel gitu kan atau jaringan. Jadi agen biologis itu nanti bisa mikroba, enzim, DNA, sel atau jaringan ya. Mungkin kalau bagi anak SD mah ini adalah materi baru gitu kalau bioteknologi ya. Tapi kalau di Olimpiade ya muncul begitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi prinsip bioteknologi itu apa? Adanya agen biologi ya, seperti mikroorganisme atau enzim. Jadi pasti ketika kita membuat suatu produk menggunakan agen-agen biologis yang seperti sudah dijelaskan tadi, berarti itu termasuk ke dalam bioteknologi. Contoh bioteknologi yang sering kalian ini adalah membuat tempe ya. Tempe itu ketika kalian misalnya kedelai direbus.
terus nanti ditambahkan ragi kan. Ragi itu apa? Jamur. Berarti artinya apa? Tempe itu termasuk ke dalam produk bioteknologi. Karena kenapa? Ketika membuat tempe itu ada agen biologis yang ditambahkan. Ada mikroba atau ada mikroorganisme yang ditambahkan apa? Yaitu ragi. Ragi itu apa? Jamur. Dan jamur adalah makhluk hidup. Berarti pembuatan tempe termasuk ke dalam proses bioteknologi. Kalau tahu bagaimana? Tahu itu kan kacang, direbus, lalu nanti digiling dan diambil saripatinya. Ada nggak makhluk hidup yang dilibatkan di sana? Makhluk hidup yang ditambahkan ke dalam kacang? Tidak ada kan? Kalau tidak ada, berarti itu bukan produk bioteknologi. Jadi tempe itu produk bioteknologi karena ada ragi yang ditambahkan. Dan ragi itu kan jamur, sedangkan jamur makhluk hidup. Berarti itu bioteknologi. Tetapi kalau misalnya tahu itu bukan produk bioteknologi. Paham ya? Yang kedua, adanya penggunaan teknologi sebagai aplikasi penemuan ilmu dengan menggunakan alat-alatnya. Oke, dan yang ketiga, menghasilkan produk dan jasa. Ini contoh-contoh bioteknologi yang sering kita lihat dan kita tidak menyadari. Ada tempe di sana ya. Kenapa tempe masuk bioteknologi? Karena ada ini. Yang ditambahkan apa? Ragi. Ragi itu jamur. Ini tape. Tapi juga ketika kamu membuat tape itu kan singkong direbus. Setelah singkong direbus tersebut, nanti ditambahkan yang namanya ragi. Ya, di permukaan singkongnya. Jadilah dia nanti manis. Ya, manis mengandung sedikit alkohol. Lalu di sini ada keju. Sama, buat keju kan dari susu. Itu ditambahkan juga ragi atau starter ya, tergantung. Ada keju yang memang ditambahkannya itu jamur, ya, ada keju yang memang terbuatnya menggunakan agen biologisnya yaitu bakteri, tergantung dari jenis kejunya ya. Roti juga sama nih. Pembuatan roti, ketika kamu bikin adonan roti, ditambahkan ragi kan? Dan ingat, ragi itu adalah jamur. Jadi, bikin roti itu termasuk ke dalam produk bioteknologi. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak tentang bioteknologi sederhana ini? Ada? Adakah? Oke. Ya. Nah, berikutnya ada insulin di sini. Kelihatan nggak? Ini ada insulin. Pak, insulin itu apa? Insulin itu ada hormon. Ya, hormon yang digunakan untuk orang yang terkena diabetes mellitus. Misalnya, pankreasnya rusak sehingga nanti orang itu menjadi kencing manis. Nah, kencing manis itu bagus apa jelek? Ya jelek lah. Harusnya kan ketika kamu makan cerna jadi glukosa kan? Kalau misalnya karbohidrat. Nah, nanti si glukosa ini dari usus ini kan diambil oleh darah. Dari darah masuk ke dalam sel-sel sebagai bahan makanan. Karena bahan makanan sel itu salah satunya glukosa. Ketika misalnya glukosanya itu tidak masuk ke dalam sel, maka itu akan dibuang oleh urin. Itu disebut dengan diabetes mellitus. Kenapa glukosa tidak bisa masuk dari darah ke dalam sel? Nah, masuknya glukosa dari darah ke dalam sel itu dibantu oleh namanya hormon insulin. Orang yang kekurangan insulin, maka nanti glukosa dari darah itu tidak bisa masuk ke dalam sel. Akibatnya nanti sel akan kekurangan makanan. Karena glukosanya justru dibuang dari darah melalui urin. Akibatnya sel kekurangan makanan apa, Pak? Nanti selnya bisa mati. Makanya orang yang diabetes mellitus mudah. Biasanya badannya kering, gitu ya, banyak pipis ya untuk mengeluarkan glukosa itu. Terus mata jadi burem. Ya, mata itu menjadi tidak bisa melihat karena kekurangan nutrisi kan. Rambut rontok, kulit kering seperti itu ya. Oke. Lanjut, nah ini pembuatan insulin ini menggunakan bioteknologi modern ya. Menggunakan bioteknologi modern. Nanti kita bahas satu persatu. Ini kultur jaringan. Apa kultur jaringan itu? Memperbanyak tanaman bukan dari biji. Misalnya dari daun, dari akar, dari batang. Daun dipotong-potong-potong. Nanti ditumbuhkan di dalam media. Nah, ini medianya itu agar-agar. Ini kalau adik-adik lihat, ini agar-agar kan? Agar-agar yang bernutrisi, mengandung hormon, mengandung enzim seperti itu. Ya, nanti dia tumbuh jadilah individu yang baru seperti ini. Paham? Ya, ini individu yang baru. Setelah dia tumbuh di agar-agar ini, maka nanti perlu kita pindahkan ke tanah di dalam lab untuk aklimatisasi biar dia tidak shock ketika kita pindahkan ke tanah di luar lab. Ya, jadi harus disimpan dulu di dalam tanah, tapi di dalam lab seperti itu yang steril. Setelah itu baru nanti dipindahkan ke tanah di luar lab. Ya, gitu. Nanti kita belajar prosesnya. Kita lihat yang pertama dulu. Macam-macam bioteknologi. Yang pertama ada bioteknologi konvensional. Apa bioteknologi konvensional itu? Sederhana, ya. Bioteknologi sederhana itu namanya bioteknologi konvensional. Kenapa disebut sederhana?
Karena dia yang pertama ini dia menggunakan mikroba atau enzim, ya. Dia langsung menggunakan mikroba atau enzim. Jadi bioteknologi sederhana cirinya dia selalu menggunakan mikroorganisme. Biasanya pembuatan makanan, minuman, antibiotik, begitu ya. Dan tidak ada rekayasa genetika. Jadi tidak ada ngotak-ngatik gen. Tidak ada gen yang diubah, tidak ngotak-ngatik gen, begitu. Ya, jadi bioteknologi konvensional itu kita menggunakan mikroba atau enzim, menghasilkan tidak ada rekayasa genetika. Kita sampai sini? Oke, kita lanjut. Ada lagi. Nah, ini contohnya. Contohnya yang bioteknologi konvensional tadi kan tempe, tape, keju, roti, begitu ya. Oke. Lalu ada lagi yang disebut dengan bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini dia adanya rekayasa. Jadi ada rekayasa. Rekayasa itu apa sih Pak? Ngotak-ngatik ya. Ngotak-ngatik sesuatu begitu ya. Itu adanya rekayasa. Memakai peralatan yang canggih, dilakukan dalam keadaan steril, memiliki hasil produksi yang berkualitas dan dihasilkan dalam jumlah yang besar. Ya, itu namanya bioteknologi modern. Contohnya pada saat pembuatan hormon insulin, gitu ya. Pembuatan apa ini? Antibodi monoklonal, kultur jaringan, banyak lagi nanti contoh-contoh yang namanya bioteknologi modern. Pokoknya selain pembuatan makanan, minuman, dan antibiotik, berarti itu termasuk ke dalam bioteknologi modern. Begitu aja ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Ajukan pertanyaan, silakan. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak, kita lanjut ya. Nah, tadi kan kalau misalnya bioteknologi konvensional itu dia memanfaatkan yang namanya fermentasi. Nah, ini fermentasi itu. Apa fermentasi itu apa? Kamu kalau bikin tape, ya, bikin tape itu kan berarti singkongnya direbus, terus nanti ditambahkan ragi kan baru ditutup. Ya. Kenapa harus ditutup? Nah, ingat, jadi mikroba itu ketika dia melakukan fermentasi, itu harus dalam keadaan anaerob. Apa anaerob itu? Tidak ada oksigen. Jadi kalau bikin tape, terus sama kamu dibuka-buka terus, ketika si wadahnya itu, maka nanti nggak akan jadi tape, nggak akan manis tapenya. Tetapi yang ada malah jadi asam, gitu ya. Jadi fermentasi itu apa? Proses apa namanya metabolisme dalam keadaan anaerob, tidak ada oksigen. Ya, jadi dia tidak ada oksigen, tidak menggunakan oksigen. Nah, yang pertama itu ada namanya fermentasi asam laktat. Ini fermentasi asam laktat, ya, dia ditandai dari mana glukosa, ya, di dalam sel, ya, glukosa itu nanti akan diubah jadi 2 asam piruvat. Pada saat glukosa diubah menjadi 2 asam piruvat, itu akan menghasilkan ATP dan menghasilkan NADH. Lalu nanti asam piruvat akan diubah menjadi asam laktat. Ya, NADH tadi yang digunakan, yang dihasilkan digunakan kembali di sini sehingga hasilnya jadi 0. Jadi NADH mah dihasilkan 0. Karena dia dihasilkan 2 NADH sehingga hasilnya adalah 0. Paham? Sehingga fermentasi asam laktat itu hasilnya adalah 2 asam laktat dan 2 ATP. Sampai sini ada pertanyaan dulu tentang terkait fermentasi asam laktat? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke, itu terkait dengan fermentasi asam laktat. Contoh fermentasi asam laktat apa? Bikin yogurt, bikin nata de coco, ya. Pasti kan rasanya asam ya. Jadi yogurt itu asam itu kenapa? Karena ada asam laktatnya. Ya, nata de coco juga seperti itu, paham? Itu namanya fermentasi asam laktat. Yang kedua ada namanya fermentasi alkohol. Nah, fermentasi alkohol itu pasti hasilnya adalah alkohol alias etanol. 2 etanol atau 2 alkohol. Jadi glukosa di dalam sel itu akan diubah menjadi 2 asam piruvat, menghasilkan 2 ATP, 2 NADH. Lalu diubah jadi 2 asetaldehid. 2 asetaldehid nanti diubah jadi 2 etanol akan menggunakan NADH. Jadi NADH-nya 0. Dihasilkan 2 NADH, dipakai lagi 2 sehingga 0. Paham? Nah, pada saat pengubahan 2 asam piruvat menjadi 2 asetaldehid ya, 2 asam piruvat nih menjadi 2 asetaldehid itu dihasilkan 2 CO2. Nah, ini contoh pembuatan fermentasi alkohol apa? Misalnya pembuatan roti. Kamu kalau lihat pada saat membuat roti ya, roti kan di apa? Adonannya dibuat lalu ditambahkan dengan yang namanya ragi. Ya, ketika ditambahkan ragi terus ditutup pakai serbet misalnya.
nanti kan si rotinya itu mengembang ya. Rotinya mengembang dan nanti kalau kita bakar si roti tersebut dan kita potong, nanti di dalamnya itu akan banyak sekali rongga-rongga udara di dalam roti. Pernah lihat nggak? Kamu pernah makan roti kan? Di dalam roti itu banyak sekali rongga-rongga. Nah, rongga-rongga itu apa? Rongga-rongga itu adalah bekas CO2 yang terperangkap ini. Paham? Jadi pembuatan roti itu udah jelas dia termasuk ke dalam fermentasi alkohol. Ya, Pak, kenapa alkoholnya di mana tuh? Pada saat dipanggang alkoholnya lepas, ya menguap seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya, makanya kenapa sih roti itu kalau sudah ditambahkan dengan ragi cenderung menghasilkan bolong-bolong ya? Di tengah-tengah roti itu banyak bolongan-bolongan. Nah, bolongan-bolongan itu menunjukkan itu adalah CO2 yang terperangkap di dalam adonan roti. Ketika kita bakar, ya, ketika kita bakar nanti si alkoholnya itu akan hilang dengan sendirinya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan adik-adik. Oke. Nah, untuk ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, coba sekarang ajukan pertanyaan dari yang sudah kita bahas. Belajar, silakan. Kadang mengajukan pertanyaan lebih susah. Silakan, saya mau lihat di chat. Tulis di chat, ajukan pertanyaan masing-masing satu terkait yang sudah kita bahas. Silakan. Silakan. Ditulis ya. Mana kok nggak ada yang nulis? Belum ada. Silakan ditulis pertanyaannya terkait yang sudah dibahas. Karena menulis pertanyaan itu kadang itu sama ya. Silakan, belum ada. Apa perbedaan antara fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol? Good. Yang lain nggak mau bertanya? Perbedaannya kira-kira Osbert apa? Coba perhatikan Osbert sama kamu baik-baik. Silakan Osbert. Yang lain coba ada yang bisa menjawab nggak? Osbert bertanya apa perbedaan antara fermentasi asam laktat dengan fermentasi alkohol? Silakan. Fermentasi asam laktat tidak menghasilkan CO2, sedangkan fermentasi alkohol menghasilkan CO2. Itu kamu bisa. Bagus ya. Good. Ya, Itu Pak. pertanyaan yang sangat bagus itu. Dan itu suka ditanyakan pada saat masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi kamu bisa itu menjawab satu soal. Osbert ya. Kamu kelas berapa Osbert? Kelas 5, Pak. 5 SD? Ya, 5 SD. Oke, bagus ya.
Biasakan baca grafik, data, dan lain-lain diasah ya. Begitu. Good job ya, Osbert ya. Yang lain paham ya? Apa bedanya antara fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol? Di sini bisa dilihat kalau fermentasi alkohol dihasilkan CO2 ya. Kalau asam laktat tidak. Good. Good job. Bagus. Tuh ya. Makanya kalau misalnya kamu bikin alkohol, itu harus ditutup rapat-rapat ya. Harus kuat, karena kalau nggak bisa meledak. Bukan meledak, ya, karena dia dihasilkan gas CO2, akan mengembang. Botolnya harus kuat, kalau nggak ya nanti lepas sendiri. Paham ya? Atau bikin roti kan jadi mengembang ya. Karena roti itu termasuk fermentasi alkohol. Gitu. Sip. Good. Pertanyaan yang lain kok nggak bertanya? Kemana? Menghilang. Di chat nggak ada juga tuh. Cuma si Osbert doang. Oke. Berikutnya ya. Nah, bioteknologi konvensional ini yang sering muncul nama-namanya adik-adik ya. Ini nama-namanya di sini kita lihat. Manfaat produk ya, contoh keju. Ya. Keju ini mikrobanya yang sering digunakan Propionibacterium, Penicillium camemberti atau Penicillium requeforti. Nah, ini tergantung dari nanti keju yang dihasilkannya apa. Contoh Penicillium camemberti, maka akan dihasilkan keju camemberti. Keju camemberti itu biasanya lebih lunak ya. Terus ada keju requeforti. Jadi keju itu banyak. Kamu kan taunya keju itu cheddar ya. Keju cheddar. Paling banter kalian taunya keju mozzarella ya. Benar nggak? Di kita itu banyak. Padahal banyak jenis sekali jenis-jenis keju. Kalau kamu misalnya suatu saat ada rezeki jalan-jalan ke Eropa, itu banyak sekali jenis-jenis keju ya. Di kita mah yang paling banyak yaitu kejunya keju cheddar ya, begitu. Ya, jadi setiap organisme yang digunakan pada saat pembentukan keju tergantung dari jenis mikroorganisme yang digunakannya. Itu yang pertama. Terus berikutnya lagi ada yogurt. Yogurt itu dia menggunakan bakteri, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Begitu. Kalau misalnya Lactobacillus bulgaricus itu dia untuk cita rasa atau aroma yogurtnya. Kalau Streptococcus thermophilus itu yang membuat si yogurt itu menjadi asam. Ya, yogurt. Terus kefir. Kefir menggunakan bakteri. Bakterinya apa? Lactobacillus bulgaricus. Ada lagi roti, tape, wine, gitu ya, bir, alkohol. Itu menggunakan jamur. Jamurnya siapa namanya? Saccharomyces cerevisiae. Nah, Saccharomyces cerevisiae itu disebut juga dengan ragi. Atau kita nyebutnya bisa vermipan atau yeast. Ya, bahasa Inggrisnya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada 3 jamur itu. Yeast itu ragi. Jamur yang menunjukkan bentuknya seperti ragi kayak vermipan itu namanya yeast. Ada lagi yang namanya molds. Molds itu jamur tapi bentuknya seperti jamur tempe. Yang nggak berbentuk lah. Jamur tempe, jamur oncom itu molds. Tapi ada lagi mushroom. Kalau mushroom itu jamur yang bentuknya gede. Kayak misalnya jamur yang bentuk payung, jamur seperti berbentuk kuping, gitu ya. Jamur yang gede-gede ukurannya itu mushroom, gitu ya. Jadi kamu jangan menggunakan satu jenis kosakata untuk jamur itu. Ada 3 jenis ya. Ada yeast, mold, sama mushroom. Oke. Biopestisida alami. Nah, ini ada biopestisida alami. Kan pestisida itu rata-rata dia bahan kimia. Tapi ada biopestisida yang alami. Itu biasanya pakai bakteri. Bakterinya apa? Bacillus thuringiensis. Ya. Jadi ketika kamu misalnya mengembangkan Bacillus thuringiensis di dalam suatu tanaman, maka tanaman tersebut cenderung kuat terhadap hama. Jadi ketika misalnya daun tanaman mengandung Bacillus thuringiensis, maka ketika ada ulat dan ulat memakan daun tersebut, maka ulat tersebut nanti akan mati. Ya, karena Bacillus thuringiensis itu bisa menghasilkan zat yang bisa menyebabkan kematian pada beberapa hama gitu. Berikutnya lagi ada antibiotik penisilin. Nah, penisilin ya. Penisilin itu dihasilkan oleh Penicillium notatum, ada Penicillium chrysogenum, dan ada Penicillium caseicolum ya. Itu untuk antibiotik. Ya. Dan ada untuk pemurnian logam. Pemurnian logam itu menggunakan bakteri yaitu Thiobacillus peroxidan. Silahkan kalian baca dulu sob. Saya kasih waktu 2 menit untuk membaca ini. Nah ini antara mikroba dengan manfaatnya. Silahkan. Dikasih waktu dulu untuk menyerap. Nanti PPT-nya Bapak kasihkan. Silakan.
Sudah dibaca? Oke, udah ya. Oke, kita lanjut. Masih bioteknologi konvensional. Ada yang namanya metanobakterium. Metanobakterium itu bakteri yang bisa menghasilkan biogas ya, atau gas metana. Nah, makanya kamu pernah lihat nggak septic tank kamu itu pasti ada itunya ya. Septic tank kita itu ada udaranya, ada aerasinya. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kenapa septic tank kita harus ada lubangnya. Kalau misalnya tidak ada lubangnya, maka nanti itu akan hidup metanobakterium. Metanobakterium itu dia hidup di tempat anaerob yang tidak ada oksigen. Ketika tidak ada oksigen, dia hidup, akibatnya nanti menghasilkan biogas. Nah, makanya banyak kejadian istilahnya septic tank itu meledak. Ada kan yang apa namanya yang tukang sedot WC itu memasukkan api ke dalam septic tank, ternyata meledak dan itu mengangkat betonnya sehingga dia tertimpa beton dari septic tank itu. Jadi hati-hati ya. Kamu di rumah perhatikan ya septic tank kamu pasti itu akan ada yang namanya lubangnya, aerasinya. Ada nata de coco. Nata de coco dia menggunakan apa? Acetobacter psilinum di sini. Dia sering muncul. Terus di sini ada tempe. Tempe menggunakan Rhizopus. Ya, tempe itu Rhizopus jamurnya. Yang mana sih Pak jamur yang putih? Jadi yang putih yang kamu makan itu yang dengan kacangnya itu adalah jamurnya ya. Begitu. Terus ada lagi oncom. Oncom itu Neurospora. Terus kecap, sake, dan tauco itu menggunakan Aspergillus. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Itu tentang bioteknologi konvensional. Kalau tidak ada, silakan kalian baca dulu 1 menit ini semua ya. Dan nanti sedikit masuk. Silakan Bapak tunggu. Oke, udah ya. Sekarang kita masuk ke dalam bioteknologi modern. Di sini ada yang namanya cloning. Ya, atau disebut juga dengan transfer inti. Kenapa disebut dengan transfer inti? Nah, karena inti sel yang dipindahkannya, begitu. Itu namanya cloning. Sekarang kita lihat di sini saya punya 2 domba. Di sini ada domba, kelihatan nggak? Ada 2 domba ya. Ada domba wajah putih dan domba wajah hitam, kelihatan? Ini wajahnya hitam, yang ini wajah putih. Contoh misalnya saya ambil sel, ya, ambil sel tubuh dari ini domba yang putih, diambil selnya, ya, diambil selnya, terus diambil intinya, inti selnya. Ya kalau ini sel kan, ini sel misalnya nih saya gambarkan. Ini kan intinya itu di tengah ya, ini yang kita ambil. Nah ini inti sel namanya, paham? Oke, jadi saya ambil inti selnya. Setelah itu dari domba yang wajah hitam diambil sel telurnya. Tapi inti sel telur ini dirusak. Inti sel telur ini dirusak, dimasukkanlah ke sini inti dari sel tubuh. Jadi ada 2 induk ya. Kalau dari induk pertama itu diambil inti sel tubuhnya. Sel tubuh itu apa sih? Sel tubuh itu selain sperma dan ovum aja, itu disebut sel tubuh. Yang disebut dengan selain sperma dan ovum itu disebut sel tubuh. Nah, lalu ini diambil apa namanya ovumnya, lalu digabungkan. Setelah bergabung, digabungkannya bisa dengan cara diberi kejutan listrik. Setelah digabungkan, maka nanti dia dikembangbiakan dalam suatu wadah menjadi embrio seperti ini.
Nah, embrio ini dimasukkan ke rahim. Ya, misalnya rahimnya adalah yang wajahnya hitam. Ternyata nanti dia jadi hamil dan menghasilkan anak. Nah, anaknya ini, ingat, anaknya ini akan mirip dengan yang memberikan inti sel. Berarti akan mirip dengan yang ini. Jadi hasil anak dari cloning ini akan mirip dengan orang yang mendonorkan inti selnya. Ya, yang mendonorkan inti selnya. Jadi kalau misalnya ambil inti sel saya, maka nanti anak yang akan dilahirkannya itu adalah anak laki-laki gitu. Nah, kalau pada manusia, cloning ini diharamkan semua agama. Jadi tidak dilakukan pada manusia, dilakukannya biasanya pada hewan. Untuk apa? Biasanya tujuannya adalah untuk menghasilkan duplikat hewan. Jadi kalau misalnya dia duplikat hewan ya, kalau dia dombanya warna hitam, maka dia akan jadi hitam. Ya, kalau dombanya keriting, dia akan jadi keriting seperti itu. Mirip banget lah, seperti itu. Dan sifat keturunannya bagaimana? Ini identik dengan sifat pendonor inti sel somatis. Nah, manfaatnya adalah memperbanyak hewan langka. Biasanya hewan langka suka diperbanyak dengan cara di-cloning. Tapi ya gitu, yang namanya cloning itu buatan manusia, tapi lebih rentan dibandingkan dengan buatan Allah biasanya. Seperti itu. Sip. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, kalau tidak ada pertanyaan, tulis di chat ya. Kalau tidak mau berbicara, silakan ditulis pertanyaan di chat terkait gambar ini cloning atau transfer inti. Oke? Silakan ditulis di chat. Ini tentang cloning. Jadi cloning itu kebanyakan makhluk hidup tanpa melalui kawin. Nggak kawin kan ini? Tidak ada. Coba kita lihat. Masih ada. Lah, hai salam kenal si Osbert mah. Yang lain mana ini? Belum ada yang chat? Silakan. Apa pertanyaan yang akan ingin kalian sampaikan ketika melihat yang namanya ini? Cloning reproduktif atau transfer inti. Belum ada chat lagi? Saya tunggu, silakan. Oke? Udah ya? Kok nggak ada pertanyaan tentang ini? Ayo, saya menunggu. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kita lanjut ya, kalau nggak ada. Berikutnya ada transfer inti sel terapeutik ya. Nah, ini tujuannya adalah mengganti organ yang rusak. Jadi sekarang itu, misalnya pankreas kamu rusak, maka nanti pankreas kamu itu bisa diperbaiki dengan cara itu, transfer inti sel terapeutik. Jadi, misalnya kita ambil yang namanya stem cell. Ya, biasanya stem cell yang diambil itu ya. Apa stem cell itu? Stem cell itu disebut juga bahasa Indonesia sel punca. Sel yang belum memiliki diferensiasi, belum memiliki fungsi lah, yaitu namanya sel punca. Nah, sel punca ini nanti kalau kita kembangkan, bisa tempelkan di pankreas, maka akan jadi pankreas. Ditempelkan jadi di tulangnya rusak, maka akan jadi tulang, seperti itu. Ditempelkan di jantungnya rusak, maka nanti akan memperbaiki jantung. Itu adalah manfaat dari transfer inti sel terapeutik. Jadi manfaatnya adalah pengobatan penyakit degeneratif. Ya, pengobatan penyakit yang diakibatkan dari istilahnya itu kerusakan organ-organ tertentu. Ya, oke. Sip, itu transfer inti sel terapeutik. Ini jangan keluar, nggak pernah. Berikutnya ada namanya DNA rekombinan atau teknologi plasmid. Contoh, misalnya, kenapa sih sekarang itu banyak sekali dihasilkan insulin buatan? Kan insulin itu dihasilkannya oleh pankreas, Pak. Gitu.
Jadi insulin itu bisa dibuat melalui DNA rekombinan atau teknologi plasmid. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara ambil dari insulin dari pankreas itu DNA yang menghasilkan insulin gitu. Karena setiap setiap sifat, setiap produk, setiap enzim, setiap hormon itu dikode oleh satu gen gitu ya. Ambil gennya, gen tersebut dipotong, baru disisipkan ke vektor bakteri seperti ini. Disisipkan di sini, maka nanti bergabung kan seperti ini, jadi bergabung. Ini namanya DNA rekombinan. Apa DNA rekombinan tuh? DNA yang dalam satu DNA rekombinan itu DNA hasil gabungan antara yang ini plasmid dengan DNA yang akan diklon. Itu namanya DNA rekombinan. Jadi DNA rekombinan itu DNA gabungan lah bahasa kitanya ya. Rekombinasi itu artinya gabungan atau campuran. Setelah itu maka nanti DNA rekombinan itu dimasukkan dulu ke dalam bakteri. Ya, dimasukkan ke dalam bakteri begitu, sehingga nanti ketika bakteri tersebut membelah maka akan dihasilkan DNA rekombinan di dalam bakteri-bakteri anakannya gitu. Setelah itu baru nanti kita ditumbuhkan dalam suatu media gitu ya. Oke, itu namanya DNA rekombinan. Tujuannya apa? Menyisipkan gen asing ke plasmid ya, jadi ke tubuh orang lain. Manfaatnya apa? Pembuatan protein terapeutik misalnya hormon insulin. Jadi biasanya bertujuan untuk membuat zat-zat tertentu biasanya. Enzimnya yang terkenal ada seksi endonuklease itu untuk memotong DNA dan enzim ligase. Kalau enzim ligase itu untuk menggabungkan DNA-nya. Jadi ketika kita ingin memotong gen dari pankreas kita itu menggunakan seksi endonuklease. Tetapi ketika akan menggabungkan DNA antara DNA misalnya manusia dengan DNA bakteri itu menggunakan enzim ligase. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalian tulis pertanyaan yang ingin disampaikan selama 1 menit ke depan. Saya bantu dulu ya. Silahkan ditulis yang mau ditanyakan. Silahkan. Bapak tunggu dulu. Jadi sebenarnya teknologi DNA rekombinan atau penggabungan 2 DNA dari spesies yang berbeda itu ada fenomena umum di alam ya. Jadi sering kita temukan cuman kita tidak sadari. Contohnya adalah Corynebacterium diphtheri yang diinfeksi oleh virus beta itu akan menghasilkan toksin yang bertanggung jawab terhadap gejala difteri. Ya, jadi gejala difteri itu akibat dari DNA virus ya menginfeksi Corynebacterium diphtheri. Oke. Saya mulai di sini. Oke. Berikutnya tanaman transgenik. Tanaman transgenik itu apa sih? Tanaman yang disisipi oleh gen asing. Itu namanya tanaman transgenik. Jadi tanaman transgenik itu ada tanaman yang disisipi oleh gen asing. Contohnya misalnya di sini ada, ini contoh. Ada tanaman yang disisipi dengan, apa namanya teh? Bakteri Theobacillus peroxidan. Ya. Jadi contohnya ini ada tanaman yang disisipi oleh Theobacillus peroxidan. Gitu. Jadi ketika misalnya ada lalat ini memakan daun yang ada Bacillus thuringiensis-nya, ya, jadi di daunnya itu ada misalnya ada Bacillus thuringiensis-nya, maka lalat tersebut secara tidak langsung sudah memotong apa namanya? Halo? Halo? Halo, kedengeran nggak? Kok nge-lag? Dengar, Pak. Benar ya? Nggak nge-lag nggak? Enggak, Pak.
Ya ya. Oke, diulang lagi. Jadi tanaman transgenik itu apa? Tanaman yang disisipi oleh gen asing ya. Contoh misalnya, ini ada tanaman transgenik yang disisipi oleh Bacillus thuringiensis. Maka daun tanaman ini kalau dimakan oleh ulat, ulat tersebut akan mati karena dia akan mengkonsumsi zat-zat tertentu yang berbahaya bagi pencernaannya. Paham? Jadi manfaat dari tanaman transgenik ada udah jelas. Dihasilkan tanaman yang tahan hama. Berikutnya silakan ada teknologi hibridoma. Ya. Silakan dibaca. Ada yang mau berkomentar nggak tentang teknologi hibridoma? Silakan. Itu maksud prosesnya apa? Oke. Ada yang mau komentar? Ayo jangan pasif loh. Kalau mau jadi medalis OSN itu biasanya aktif ya. Pengalaman dulu yang aktif sekali untuk menjawab, bertanya, biasanya itu akan sukses. Oke. Berikutnya lagi di sini. Jadi teknologi hibridoma itu apa? Menggabungkan dua sel. Jadi fusi sel. Fusi sel itu artinya menggabungkan dua sel. Menggabungkan dua sel yaitu sel limfosit B dan sel kanker. Biasanya sel kanker ini apa? Mieloma ya. Kenapa? Jadi gini ceritanya. Kamu harus ingat dulu. Sel limfosit ini ya fungsinya menghasilkan antibodi ya limfosit ini. Sedangkan sel kanker ini atau sel mieloma ini dia memiliki sifat cepat membelah. Ketika limfosit B yang bisa menghasilkan antibodi digabungkan dengan sel kanker yang cepat membelah, maka nanti akan dihasilkan suatu sel yang memiliki sifat apa? Dia cepat membelah tetapi cepat menghasilkan juga antibodi. Antibodi itu bagaimana ini antibodi? Jadi ceritanya adalah ini ada tumor sel, ada sel tumor atau sel kanker. Ini ada sel yang berbentuk antibodi, gitu ya. Paham? Ini ceritanya limfosit B. Limfosit B nanti digabungkan dengan tumor sel. Ya, akan digabungkan, nanti hasilnya akan seperti ini. Paham? Hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, hasil hibridoma ini kemudian diproduksi. Ya. Diproduksi. Sip? Sehingga dihasilkanlah antibodi monoklonal. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, jadi tujuan dari, ada nih, ada coba chat. Bagaimana antibodi monoklonal bekerja? Bagaimana antibodi monoklonal bekerja? Oke. Jadi, nah, antibodi monoklonal ini, ya, ini kayak gini ya. Ini bentuk antibodi. Ini bentuknya kayak gini. Jadi antibodi monoklonal ini adalah antibodi yang bisa mengenali hanya satu jenis antigen atau zat asing. Zat asing itu disebutnya antigen ya. Jadi antibodi monoklonal itu adalah hanya satu-satunya antibodi yang bisa mengenali satu jenis zat gitu. Makanya monoklonal artinya hanya mengenali satu jenis penyakit atau antigen. Ya, dan ini cenderung dia lebih kuat dibandingkan dengan antibodi poliklonal. Kalau antibodi poliklonal gitu ya, kekebalan itu banyak ditembus. Antibodi poliklonal itu artinya apa? Satu antibodi bisa mengenali berbagai jenis zat berbahaya, tetapi dia tidak spesifik dan mudah kalah oleh yang namanya antigen atau penyakit. Ya, itu antibodi monoklonal. Ya, contohnya dihasilkan antibodi monoklonal untuk mendeteksi kelahiran. Gitu. Padahal lahir itu kan bukan di darah ya, pertahanan tubuh dan mendeteksi berbagai jenis penyakit. Makanya rajin-rajinlah datang ke pusat kesehatan untuk mengecek kesehatan ya. Oke. Silakan, ini kultur jaringan. Kultur jaringan itu adalah perbanyakan tanaman dalam jumlah besar, cepat dan seragam. Ya, tanaman besar, cepat dan seragam itu adalah kultur jaringan. Jadi tekniknya itu dia menggunakan atau memanfaatkan teknik totipotensi. Apa totipotensi itu? Nah, kemampuan satu sel
untuk berkembang menjadi individu baru. Itu namanya pluripotent cell. Jadi kemampuan sel untuk berkembang menjadi individu baru disebut pluripotensi. Dan tumbuhan ini memiliki pluripotensi yang tinggi. Contoh aja, kamu kalau potong dahan tumbuhan, nanti tumbuh cabang yang baru. Benar nggak? Jadi manusia, coba kamu potong aja tangannya. Tumbuh nggak nanti? Enggak, seperti itu kan? Oke, itu. Lanjut, nanti manfaat apa dihasilkan tumbuhan dalam jumlah banyak, cepat, dan seragam. Kenapa seragam? Karena tidak melalui perkawinan, kan? Jadi kultur jaringan itu ada perbanyakan secara aseksual. Contohnya gimana ini? Ini ceritanya ada wortel. Sama kita potong. Disimpan di sini aja, potong. Ke sel cawan dimasukkan, ini cawan Petri. Setelah ini maka nanti masuk ke kulkas. Ya. Nanti dia akan tumbuh menjadi individu baru. Tuh. Akar tumbuh dalam waktu 4-8 minggu. Dipindahkan ke medium pertumbuhan. Oke ya, itu kultur jaringan. Jadi kultur jaringan itu perbanyakan tanaman secara seksual, ya, sehingga dihasilkan jumlah banyak, cepat, dan seragam. Jadi bukan dari biji, misalnya wortelnya potong-potong, daunnya potong-potong, tergantung mau mana yang dikultur sama kamu, mau mana yang dikembangbiakkan. Terakhir ada bayi tabung. Bayi tabung itu namanya fertilisasi in vitro. In vitro itu artinya dalam media. Jadi artinya apa? Fertilisasi di atas media gitu ya, media kerja gitu, di meja kerja. Jadi tekniknya apa? Fertilisasi eksternal atau in vitro. Jadi caranya adalah sperma dari pria itu diambil, gitu ya, diambil. Nanti ovum juga diambil. Ceritanya setelah ovum dan ini diambil dipertemukan dalam suatu wadah, makanya disebut dengan bayi tabung. Paham? Jadi ini ovariumnya distimulasi dulu oleh hormonnya. Lalu ini halo, muter. Halo, cek. Masuk Pak, masuk, terdengar. Terdengar ya? Terdengar. Muter di saya. Oke ya. Jadi cara bikin bayi tabung itu gimana? Diambil telurnya dari wanitanya, harus dari pasangan suami istri yang sah ya. Terus diambil spermanya, baru nanti dimasukkan ke dalam sebuah tabung begitu. Sip, makanya disebut dengan bayi tabung. Oke. Nah, nanti anaknya gimana? Ya keturunannya ya beda lah dengan induk bapaknya, namanya juga kawin. Kalau misalnya kawin atau perkembangan seksual itu tidak sama persis antara induk dengan anaknya kan, gitu sip, gitu. Bayi tabung ini halal gitu. Jadi urutan dari bayi tabung itu apa? Urutannya adalah ovarium nanti distimulasi dengan hormon pertumbuhan, ya hormon perkawinan gitu ya. Ovarium itu nanti setelah itu telurnya diambil, dimasukkan ke dalam wadah. Yang keempat itu baru sperma juga diambil. Sperma juga diambil dari pria. Nanti sperma dan ovum digabungkan dalam suatu wadah. Itu disebut dengan fertilisasi telur. Ya. Sip? Oke. Nanti setelah jadi tahapan misalnya yang kelima, embrio, maka embrio ini akan disuntikan melalui rahim ke apa namanya? Melalui ini apa? Melalui vagina ke rahim seperti itu. Ya, jadi hasil pembiakan sperma dan ovum ini bermanfaat juga ya buat embrio transfer begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Dampak bioteknologi. Pak, emang dampak bioteknologi apa? Yang pertama dihasilkan makanan berkualitas, benar nggak? Tadi kan kita ngomongin makanan, minuman seperti itu. Membantu meningkatkan kesehatan, jelas. Contoh kayak yogurt, kalau kita minum yogurt, itu artinya apa? Nanti bisa menekan bakteri jahat yang ada di usus kamu. Yang ketiga, membantu perbaikan kualitas lingkungan. Karena beberapa bioteknologi memang menggunakan bakteri untuk memakan misalnya minyak yang tercemar. Ketika di suatu pertambangan atau perminyakan cenderung kan ada yang namanya tumpahan atau ada pencemaran. Nah, itu dibersihkannya oleh siapa? Itu dibersihkannya adalah oleh bioteknologi. Negatifnya apa? Alergi. Beberapa orang mungkin alergi terhadap makanan hasil fermentasi. Yang kedua, menurunkan keanekaragaman hayati. Maksudnya apa sih? Contoh begini. Kalau kamu jadi petani, ya, lebih pilih yang mana? Misalnya yang apa namanya? Jeruk manis apa jeruk asam begitu. Pasti petani akan memilih jeruk manis dong, benar nggak? Karena nanti akan lebih laku di pasaran. Akibatnya apa?
nanti jeruk asam suatu saat akan susah ditemukan. Itu artinya menurunkan keanekaragaman hayati. Bisa sampai sini? Yang ketiga, beberapa teknik bertentangan dengan nilai masyarakat. Contohnya apa tadi? Kayak bayi tabung, ya, atau misalnya kerja di perbankan, begitu ya. Halo? Kerja di perbankan? Bukan ya? Halo? Masuk Pak, masuk. Tes, tes, Masih terdengar kok Pak. tes. Apa ya? Terdengar Pak suaranya. Kenapa? Tes. Bentar ya. Kenapa tidak? Oke, oh kedengaran ya. Di sini soalnya muter-muter. Kayak tadi dampak teknologi yang pertama alergi. Beberapa orang akan ada yang alergi terhadap makanan-makanan hasil fermentasi biasanya. Atau makanan-makanan hasil rekombinasi. Yang kedua, menurunkan keanekaragaman hayati. Contoh, kalau saya jadi petani, misalnya saya jadi petani, saya akan lebih cenderung memilih jeruk yang manis dibandingkan jeruk yang asam. Suatu saat, karena saya misalnya mengembangbiakan jeruk-jeruk manis, maka jeruk-jeruk yang asam itu susah ditemukan. Banyak sekali sekarang itu buah-buahan lokal yang rasanya memang asam gitu ya, cenderung susah ditemukan di pasaran. Contohnya kayak kupa gitu. Kalau di Bandung itu kupa itu susah karena kalah bersaing dengan anggur begitu. Yang ketiga, beberapa teknik bertentangan dengan nilai masyarakat. Contoh kayak kamu bikin bayi tabung masih pro dan kontra padahal udah halal. Yang paling bertentangan itu adalah cloning. Benar nggak cloning? Gitu. Cloning itu karena dia tidak melibatkan pria, dia bisa punya anak tapi nggak menggunakan sperma. Benar nggak itu cloning? Dan cloning itu tetapi di semua agama itu diharamkan cloning itu. Paham? Diharamkan karena dia tidak melibatkan antara pria. Jadi wanita itu bisa punya anak tanpa pria. Itu nggak boleh ya, seperti itu. Jadi nanti nggak jelas warisnya siapa. Jadi masih ada beberapa teknik yang bertentangan dengan nilai kemasyarakatan. Oke. Berikutnya lagi ada tambahan metode ilmiah. Nah, kalian biasanya kalau dalam praktikum itu selalu menggunakan metode ilmiah ya. Cara mengurutkannya bagaimana? Mobil hipertensi. Mobil hipertensi itu apa? M-nya masalah, O-nya observasi, H-nya hipotesis, dugaan sementara, Per-nya percobaan, E-nya analisis teori, dan C-nya adalah kesimpulan begitu. Jadi ini adalah urutan metode ilmiah, yaitu langkah-langkah untuk memecahkan sesuatu terkait dengan fenomena-fenomena yang ada di alam. Itu namanya metode ilmiah. Ada rumusan masalah, observasi awal, hipotesis, percobaan, analisis teori, dan kesimpulan. Oke? Cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dulu nggak, Bagar, sampai sini? Untuk bioteknologi sebelum kita membahas soal. Ada pertanyaan? Saya paham, Pak. Paham? Paham. Oke, ya. Good. Kalau paham, tadi soalnya udah beres dikerjakan? Sekarang kalau udah paham, sama saya dikirimkan ini ya, sok sambil nunggu. Silakan bertanya. Kok ada tulisan perbankan sih di saya? Apa ini? Tiba-tiba muncul perbankan-perbankan. Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak? Muncul tulisan perbankan gini ya? Kenapa? Oke. Oke. Saya kirimkan ya ininya, PPT-nya. Udah beres belum soal yang tadi? Saya sudah, Pak. Udah good.
Oke. Yang lain? Aura, Ega, Arifin. Sudah beres belum? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah nanti kalian harus jawab ya, jangan pasif ya. Bapak. Saya share screen ya. Soal bioteknologi. Oke. Coba nomor 1. Saya yang apa? Kelapa hibrida. Salah satu. Hibrida. Oke. Salah satu hasil rekayasa genetika di bidang pertanian yang merupakan sumber daya hayati adalah kelapa hibrida. Jadi kelapa hibrida itu adalah hasil rekayasa genetik ya, hibrida. Hibrid itu artinya kan gabungan ya. Itu betul. Ini adalah kelapa hibrida jawabannya. Hebat. Yang kedua, pembuatan gas atau biogas metan yang melibatkan bakteri apa? Kalau saya yang apa? Kamu Bacillus thuringiensis. Oke, yang lain jawabannya apa? Coba cek di PPT yang udah Bapak kasih. Tadi Yang Bapak udah ngasih E. PPT. Jawabannya yang mana? Yang E. Good, metanobacterium. Metana itu gas metan ya, biogas. Ya. Kalau Bacillus thuringiensis dia untuk biopestisida kan? Untuk menghasilkan pestisida alami begitu. Kalau Thiobacillus peroxidan buat apa? Thiobacillus peroxidan itu untuk pemurnian logam ya. Oke. Good. Lihat nomor 3. Pembuatan tempe memerlukan jamur jenis apa? Tempe, silakan. Saya yang D. Nomor 3 yang D. 3 dodol. Good ya. Jawabannya 3 adalah yang dodol. Bentar. 3 itu jawabannya yang dodol. Ya? 3 itu dodol. Rhizopus oryzae. Kalau neurospora buat apa? Oncom. Neurospora itu buat oncom. Kalau auricularia itu auditory, berarti apa? Jamur kuping. Kalau Aspergillus wenti dan oryzae itu untuk kecap. Wenti kecap, oryzae biasa sake. Oke, nomor 4 silakan.
enzim untuk mengenal dan memotong gen. Tadi udah. Untuk memotong gen itu adalah enzim apa namanya? Misalnya gen kita ya, gen yang bisa menghasilkan insulin dipotong, truk, nanti pindahkan ke dalam tubuh bakteri sehingga nanti disisipkan ke dalam DNA bakteri. Dan bakteri itulah yang nantinya akan menghasilkan hormon-hormon kita. Berarti Yang nomor D. 4, D atau A, enzim endonuklease restriksi. Ya, ini jawabannya. Kalau yang C, ligase buat apa ligase? Enzim ligase. Kalau untuk memotong itu adalah endonuklease restriksi. Kalau untuk menggabungkan DNA, misalnya DNA kita digabungkan dengan DNA bakteri, itu biasanya menggunakan enzim apa namanya? Enzim apa namanya? Ligase. Nih, enzim ligase. Jadi enzim ligase itu adalah untuk menggabungkan dua DNA yang berbeda. Silakan nomor 5. Jenis bakteri yang sering digunakan untuk pemberantasan hama secara biologis. Jawabannya apa? Yang B. Yang 5 Dodol, Trichoderma. B. Saya yang B. B, babek ya, Bacillus thuringiensis. Good. Ya, jawabannya Bacillus Yang B. thuringiensis. Bebek ya. Yang B. Good. Mudah kan? Coba nomor 6. Di bawah ini vektor. Vektor itu pembawa ya. Di bawah ini pembawa yang lazim digunakan dalam rekayasa genetika. Saya yang C. Yang C, yang lain? Nomor 6 yang C. Nomor apa? Nomor 6 kita lihat. Vektor. Vektor itu apa pembawa biasanya suka digunakan yang lazim dalam rekayasa genetika itu ini. Plasmid ya. Plasmid dan virus. Yang C. Plasmid dan virus. Itu yang biasa digunakan untuk membawa. Plasmid itu apa? DNA pada bakteri ya. DNA pada bakteri yang bisa kita potong nanti digabungkan dengan DNA dari manusia misalnya. Sehingga nanti bakteri itulah yang akan menghasilkan insulin kita. Jadi sekarang itu banyak sekali hormon-hormon manusia dihasilkan oleh bakteri. Caranya bagaimana? Ya tadi misalnya dicari gen yang menghasilkan hormon tertentu, diambil, setelah itu disisipkan ke dalam bakteri, dan bakteri itulah yang akan menghasilkan hormon-hormon manusia yang digunakan untuk pengobatan. Misalnya hormon estrogen, progesteron, ya, atau hormon yang tadi salah satunya apa? Oke, nomor 7 silakan. Di bawah ini yang bukan merupakan produk rekayasa genetika, silakan. Mana yang bukan produk rekayasa genetika? Berarti kalau rekayasa genetika mah harus ada ngotak-ngatik gen ya. Nomor 7 saya yang E. 7 apa? Alasannya Yang apa? E. Insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah dihasilkan bakteri Escherichia coli. Oke, mana lagi? Saya yang A. Karena ada pohon insulin. Saya yang A. Betul yang A ya, yang bukan. Ya, saya yang A. Good. Escherichia coli itu kan tidak berbahaya ya. Iya. Dia adanya di mana perut manusia untuk membusukkan makanan kan. Gitu. Dan membantu pembentukan vitamin K.
Silakan 8. Di bawah ini yang termasuk pengertian ligase dalam teknik rekayasa genetika. Tadi apa ligase itu? Masih ingat? Saya nomor 8 yang D. Dodol. Good. Ligase itu adalah enzim yang digunakan untuk menggabungkan DNA. Bisa DNA kita dengan DNA bakteri itu adalah ligase. Kalau untuk memotongnya apa namanya? Enzim untuk memotong DNA kita. Memotong. Untuk memotongnya adalah enzim restriksi endonuklease. Enzim restriksi endonuklease ya. Berarti yang ini D. Silakan 9. Thiobacillus peroxidans adalah bakteri yang sangat menguntungkan dalam bidang pertambangan. Karena apa? Mengapa Thiobacillus peroxidans itu sangat menguntungkan? Saya yang D. Dodol. Oke, yang lain? Yang lain udah beres belum? Nomor 9 yang E. 9 itu yang E. Saya pilih yang E. Ya, yang E ya. Mampu mengekstrak logam. Good. 10. Di bawah ini yang merupakan produk fermentasi susu. Yang bahan dasar susu apa? Saya yang C. Keju. C, keju. Kalau tauco bahan dasarnya apa tauco? Kacang. Kacang. Good. Kalau cuka bahan dasarnya apa? Air. Ya, air gula ya, cuka itu. Atau buah-buahan biasanya. Permen gula biasa ya dia, dan bukan fermentasi ya dia itu permen itu. Sip. Nata de coco itu air kelapa. Oke, nomor 1. Silakan. Saya yang E. Saya yang E. 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 Good, yang E ya. Kalau yang A buat apa? Ayo saya tanya sambil ini. Silakan jawab. Yang A buat apa? B apa? C apa? D apa? Silakan. Nomor 1 saya yang E. Yang A untuk membuat vaksin. Yang Vitamin A esensial coli buat apa? Pembusukan makanan ya? Ya. Atau apa? Pembuatan vitamin K. Yang B? Vitamin A. Yang B? Yang B apa ya? Aspergillus oryza itu apa? Biasanya kecap ya. Kalau D, Rhizopus, tempe. Kamu ingat-ingat ya. Oke, coba nomor 2. Di bawah ini yang merupakan ciri bioteknologi tradisional. Yang mana jawabannya? Saya yang E. Yang Saya E. yang E. Yang E, oke. Ini cuma 2 yang ngomong. Good. Kalau bioteknologi tradisional itu dia memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dalam teknik fermentasi. Kalau saya tanya sekarang, fermentasi tadi ada berapa jenis? Berdasarkan hasilnya. 5. 5. 5. 2. 2. Nomor 2 jawabannya apa? Saya yang E. Bukan. Teknik fermentasi itu ada berapa jenis? Sorry, fermentasi, jenis-jenis fermentasi tadi udah dijelaskan. Ada fermentasi apa saja?
Fermentasi. Asam laktat, Good. fermentasi, dan Fermentasi fermentasi asam laktat alkohol. dan fermentasi alkohol. Paham ya? Contohnya termasuk fermentasi asam laktat apa? Asam laknat. Laktat. Laknat. Laktat. Laknat. Laktat kemarin ya. Laktat. Contoh fermentasi asam laktat itu ada yogurt, nata de coco. Kalau fermentasi alkohol contohnya pembuatan roti gitu ya. Gitu. Yakult. Yakult mah berarti apa? Masuknya asam laktat, asam kan? Ya. Gitu. Oke, coba nomor 3. Permasalahan di bawah ini dapat diatasi dengan rekayasa genetika dengan mengotak gen. Kecuali yang mana? Saya yang A. Yang mana? Saya yang A. Saya yang A. Yang A. Oke, mencegah munculnya penyakit keturunan. Betul ya. Jadi penyakit keturunan itu nggak bisa dicegah, ingat ya. Mencegah penyakit keturunan itu bukan dengan merekayasa genetika, tetapi menghindari perkawinan yang memiliki silsilah penyakit keturunan. Paham ya? Gitu. Good. Lanjut. 4, silahkan. Saya yang A. Saya pilih yang A. Keju Swiss, Saccharomyces ruxi, yogurt, Lactobacillus. Kalau keju mah bukan Saccharomyces. Saccharomyces mah apa tadi? Yang B, Pak. Yang B betul ya. Ini yogurt. Good, yang B. Mantap, mantap. Ya. Kalau kecap itu dia pakainya aspergillus ya. Begitu. Nomor 5 silahkan. Mas, saya yang E. Saya yang E. Nomor 5 yang E. Yang E, saya yang E. Nomor 5 yang E. Nomor 5, coba kita lihat. Chlorella ada sejenis mikroalga yang dapat digunakan untuk mengembangkan sumber makanan baru karena Oke.
Dia sebenarnya gini, menghasilkan protein kan. Dia sebagai sumber protein. Berarti good yang E ya. Good. Dia sebagai sumber utama protein ya. Yang ada protein cuma E doang kan? Good. Silahkan nomor 6. Jadi chlorella itu digunakan untuk, jadi nanti makanan itu bisa dikultur sama kita. Misalnya mengkultur alga. Jadi di air itu ditanam aja alga yang warna hijau atau biru gitu ya. Nanti dia berkembang, nanti sama kita disaring, itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber protein yang baru. Silahkan lanjut nomor 6. Silahkan. Nomor 6 yang A. Saya yang B. Nomor 6 Nomor saya 6 yang yang A. kultur jaringan mempunyai tujuan Saya yang B. bukan bibit unggul. Karena kalau yang di kulturnya bukan bibit unggul, ya pasti bukan bibit unggul. Karena gini, kalau yang namanya kultur jaringan, nah, ketika yang di kulturnya bibit yang jelek, nggak akan jadi unggul, tetap jelek. Karena mirip sifatnya, paham nggak? Jadi kultur jaringan, nah, sifat anak sama dengan sifat induknya. Kalau induknya jelek, ya jelek anaknya, begitu. Bisa? Jadi kultur jaringan mah menghasilkan tanaman dalam jumlah cepat, banyak, dan seragam. Seragam di sini artinya apa? Mirip dengan induknya. Sifatnya sama semua, nggak akan ada jadi tiba-tiba jadi lebih unggul, lebih jelek, nggak. Tapi mirip dengan induknya. Jadi jawabannya yang mana pasti? Yang B. Nggak ada ya jawaban yang lain. Gitu ya. Oke, udah gini, memperoleh bibit ya, unggulnya saya hapus ya. Nah, gitu aja ya. Sip, sip. Oke, sip. Oke. 7, silahkan. Jawaban yang mana? 7. Saya yang C. Dampak pemakaian pestisida. Saya yang C. Nomor 7 saya yang C. Saya yang C. Yang C, Pak. Tujuh, kita lihat. Dampak pemakaian pestisida ya. 1 benar. Jadi kalau terlalu banyak kita pakai pestisida, nanti hamanya jadi kuat. Enggak? Resisten tuh tahan hama. Terus toksik, bisa beracun pada kita kan. Toksik itu ini beracun. Terus berarti 1, 3. 1, 2, 3 berarti ya. Good. 1, 2, 3. Yang ini ya. Oke. Sip, yang 8. Persilangan antara individu tanaman mangga besar rasa manis. Nah, besar rasa manis. Kalau ada B besar, kalau ada E manis. Berarti cari bibit yang paling baik, genotipnya yang mana? Jadi kalau dikawinkan itu akan menghasilkan besar manis. B. Kalau ada huruf besar itu akan jadi menang. Kira-kira yang mana yang paling bagus? Besar itu B, manis itu M besar. Paham? Berarti B kecil itu kecil, M kecil itu berarti asam. Paham nggak? Gitu. Berarti jawaban yang mana? Yang 8. Saya yang C. Nomor 8 yang C. C. Karena B besar kan besar. M besar manis. Paham nggak? Iya. Gitu. Kalau yang E nanti jadi besar asam. Ini kan jadi besar asam. Karena Saya yang M C. jadi asam. Saya Berarti yang C ya. C. Iya. Good. 9. Salah satu contoh hasil bioteknologi yaitu dimanfaatkan untuk pembuatan apa? Tempe. Tempe. Good ya. Kalau tahu bioteknologi bukan? Ya. Kalau Apa, Pak? tahu bioteknologi bukan? Tahu. Iya. Hmm? Bukan. Tahu bukan ya? Bukan. Kenapa bukan? Karena tidak ada proses fermentasi. Tidak ada proses Fermentasi.
Fermentasi. Good. Sama apa? Dia tidak menggunakan agen biologis ya. Iya. Lalu berikutnya lagi, bahan baku gas bio untuk memproduksi gas metan adalah? Saya yang B. Saya yang B. Yang mana yang B ya? Saya Limbah. yang B. Untuk bahan baku gas bio itu atau biogas itu biasanya dari kotoran-kotoran. Limbah-limbah peternakan kayak gitu. Berarti kemungkinan adalah yang limbah peternakan. Kalau limbah industri enggak ya. Nggak jadi biogas. Dia harus jadi kayak dari tanaman-tanaman gitu. Nah ini berarti protein sel tunggal, limbah tanaman, dan limbah peternakan. Paham? Paham. Biogas. Oke. Sudah ya? Oke. Lanjut. Nomor 1. Produk-produk makanan atau minuman di bawah ini diolah dengan menggunakan prinsip bioteknologi. Produk makanan atau minuman di bawah ini diolah dengan menggunakan prinsip bioteknologi kecuali Saya yang D. yang dia itu apa? Brem itu dia tape kan? Dari tape, dari alkohol itu kan pakai bioteknologi bikin alkohol itu, tape itu, paham? Yang bukan yang mana bioteknologi? Berarti yang agar-agar. Agar-agar, karena agar-agar mah dia nggak pakai ragi, nggak pakai bakteri, nggak pakai jamur, benar nggak? Paham? Iya. Agar-agar mah kan cuma ditambahkan air doang, benar nggak? 2, coba mikroba yang berperan dalam memfermentasikan alkohol menjadi asam cuka. Tadi udah dibahas. Cuka, 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 cuka. Cuka itu bahasa Latinnya asam asetat. Saya yang Jawabannya yang B, Mycoderma aceti, ya, aseti asetat begitu. Paham? Oke. 3, tanaman yang dihasilkan berasal dari pengembangan suatu jaringan meristem dikenal kultur jaringan. kultur jaringan, perbanyakan tanaman dalam jumlah besar dan Saya cepat. yang E. Kalau hibridoma, contohnya apa hibridoma? Hibridoma. Hibridoma itu menggabungkan 2 sel yang berbeda kan? Ya. Itu enggak? Dia akan dihasilkan antibodi monoklonal. Itu hibridoma ya. Oke. Kalau plasmid itu apa? DNA pada bakteri yang berbentuk lingkaran. Hidroponik itu adalah mengembangbiakan tanaman tanpa menggunakan tanah. Oke. Silakan nomor 4. Di bawah ini merupakan peranan bioteknologi dalam pemisahan logam. Pernyataan yang benar yang mana? Nomor 4 yang C. Saya yang C. Nomor 4 berapa? Coba saya yang C. Nomor 4 yang C. Nomor 4 yang C.
1 benar. Hemolitotrop benar. 1, 2 benar. 3 salah. 4 enggak. Penambang mineral enggak melakukan enggak melakukan pembiakan. Ya. Berarti 1 dan 2 ya. Oke. 5. Di bawah ini pernyataan pengendalian hama di bidang pertanian yang menggunakan mikroorganisme. Pernyataan yang benar yang mana? Saya yang A. 1, 2, dan 3. Saya yang A. Nomor 5 apa? Saya yang A. 1, 2, dan 3. Betul, 1, 2, 3 ya. Good. 6. Pemanfaatan bakteri untuk mendapatkan insulin secara bioteknologi untuk kesejahteraan kehidupan manusia dapat dilakukan dengan cara? Saya B. Good, teknik plasmid ya. Good. Insulin itu teknik kalau kultur jaringannya kayak gimana? Kultur jaringan kayak gimana? Kultur jaringan yang mana? Nomor 6. Hello. Kultur jaringan itu apa? Kultur. Yang mana? Kultur jaringan itu perbanyakan tanaman dalam jumlah besar dan cepat ya. Begitu. Bisa Bagir? Kalau vaksin apa pengertian vaksin? Ayo yang lain aktif. Vaksin itu apa tadi? Vaksin itu adalah bakteri atau virus yang dilemahkan. Begitu. Sip ya? Oke. 7 silahkan. Dalam kultur jaringan terdapat istilah kalus. Kalus itu apa? Tadi kan misalnya daun apa? Daun wortel atau misalnya wortel dicincang-cincang, terus disimpan gitu kan ya? Disimpan di media yang ada apa namanya? Yang ada hormon enzimnya, terus nanti dia tumbuh menjadi kalus gitu ya? Seperti itu. Udah kalus jadi eksplan begitu. Saya yang B. Udah jadi kalus jadi apa namanya? Planlet begitu. Saya yang B. Udah jadi kalus jadi planlet. Berarti yang mana? Kalus adalah bagian tanaman yang akan dikultur. salah. Kalau bagian tanaman yang akan dikultur itu eksplan namanya. Misalnya daun yang akan dikultur gitu. Daunnya itu namanya eksplan. Tapi kalus itu ada ini. Jadi nanti misalnya daun dipotong-potong nanti dia membelah proliferasi. Jadi proliferasi itu pembelahan sel. Jadi hasil pembelahan sel. Jadi hasil pembelahan sel itu namanya kalus. Gitu. Jadi jawaban yang ini. Ya.
Seperti itu. Coba nomor 8. Enzim yang berguna untuk menempelkan DNA dengan plasmid. Enzim apa namanya? Restriksi. Restriksi mau untuk memotong. Kalau untuk Ligase. ligase. Kalau pepsin buat apa? Mencerna protein. Karena Kalau amilase mencerna amilum. Kalau lisozim itu dia bisa melisiskan bakteri ya. 9, silakan. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam bioteknologi modern. Mana yang tidak termasuk? pembuatan tempe. Kenapa dia masuknya konvensional atau sederhana ya? Sederhana, ya. Nomor 10. Di bawah ini merupakan keuntungan dari teknik kultur jaringan. Kecuali Nomor 10 yang C. Yang C. good. Kenapa jawabannya yang C? Keturunan lebih unggul. Kenapa jawabannya C? Karena ini keuntungan. Bukan. Karena gini kata saya tadi kan, namanya kultur jaringan itu kalau induknya jelek, anaknya juga jelek. Bahkan anaknya jadi lebih baik, paham nggak? Karena sifat induk dengan anak harus sama. Itu ya? Iya. Silakan. Oh, udah habis ya? Iya. Oke. Coba hitung kalian betul semua nggak? Oke. Saya salah satu. Coba hitung. Saya salah 5, Pak. Salah 5 nggak apa-apa. Sebentar, Pak. Empat, 5. Oh, bukan 5, Pak. 8, Pak. Udah? Oke ya, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sayang? Please, Asep. Mati kira. Kan? Yang Bapak mah suka mati kayak gitu. Aduh. Oke. Itu coba sekarang saya mau. Oh, ini ada pertanyaan nih. Oh, udah. Enggak. Oke. Bapak mau menampilkan ini ya. Sambil nunggu Bapaknya share screen lagi, adik-adik boleh isi presensinya dulu ya. Enggak. Silahkan, linknya ada di chat. Langsung. Sekarang yang jawaban ini Bapak kirimkan ya PDF-nya. Bapak save as. Mana Bu? Udah keluar Pak Andi? Udah? Janji. Enggak, bukan.
surat izinnya udah keluar, langsung kepala BKD keluar. Oh, dalam waktu sebentar. Hah? Oh ya, ntar we. Kita lihat. Oke, ini sama Bapak di save as dulu di ya Allah kok. Kenapa ini komputer? Latihan OSNSD. Kak, yang evaluasinya diisi sekarang. Alhamdulillah Pak, udah bulan ya silakan. Yuk. Ya, tinggal ini data. Tapi kan daftarnya belum tentu. Kalau sambil nunggu boleh, tapi kalau udah mulai belajar dulu aja ya. Bisa di sini, nggak apa-apa di sini nanti. Bapak kirimkan soal yang bioteknologi udah ada jawabannya ya. Sekarang kita buka soal yang lain. Coba kita lihat soalnya ini banyak. Kita lihat lagi ya. Pandemi kapan berakhir ya? Belajar gini tuh asa kurang seru gitu Bapak mah. Duduk aja. Ini udah ya tadi. Ini udah sama saya. Udah. Mana ya yang belum? Oh. Nah, ini dia. Penyimpannya kok beda-beda. Oke, kita bahas ya. Coba yang ini jawabannya apa? Penerapan prinsip ilmiah dan kerekayasaan untuk mengolah bahan dengan bantuan agen biologis untuk menghasilkan barang dan jasa termasuk. Silakan jawabannya apa ini? Bioteknologi. Bioteknologi. Kalau ekologi apa ekologi? Ekologi itu ilmu tentang hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Gitu ya? Yep. Oke, berikutnya lagi. Jadi ini bioteknologi ya. Nomor 2. Jadi bioteknologi tadi udah dijelaskan ya. Pemanfaatan agen biologis untuk menghasilkan produk atau jasa. Agen biologis itu bisa mikroba, enzim, DNA, sel, dan jaringan.
Prinsipnya adanya agen biologi, adanya penggunaan teknologi dan menghasilkan produk dan jasa. Kalau nomor 2 jawaban yang mana? Sifat genetis mudah dimodifikasi. Sifat genetis mudah dimodifikasi. Yang bukan itu justru kemampuan metabolisme rendah, justru dia metabolisme cepat sehingga dia digunakan. Justru harus mudah dimodifikasi, mudah diotak-atik. Karena mudah diotak-atik justru kita dipilih, oh dia bisa sebagai apa namanya bahan percobaan begitu. Jadi yang salah itu adalah kemampuan metabolismenya rendah. Harusnya tinggi ya. Ya, ini alasannya. Jadi bioteknologi itu menggunakan mikroba, alasannya apa saja? Yang pertama, reproduksinya sangat cepat. Yang kedua, mudah dikembangbiakan dalam media. Yang ketiga, kemampuan metabolismenya tinggi. Yang keempat, sifat genetisnya mudah dimodifikasi. Dan kelima, dapat dikontrol pertumbuhan. Silakan nomor 3. Amuba. Di bawah ini yang tidak termasuk agen biologis dalam proses bioteknologi ialah Amuba. Amuba yang E. yang mana? Amuba. Good, amuba ya. Good. Sip. Silakan nomor 4. Yang E. E. Apa jawabannya? E. Kedelai dengan jamur. Untuk kecap adalah, kalau untuk kecapnya bukan aspergillus. Sorry, yang bukannya. Ini tuh yang bukan ya? Iya, yang Yang bukan benar. Kalau yang bukan benar. E. Acetobacter psyllium. Karena dibuat apa? Nata pokok ya. Good. Nomor 5 silahkan. B. Karbon dioksida. B. 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 Good. B. B. Karbon dioksida. Yang Hebat ya. terperangkap. Terperangkap ya. Good. Nomor 6 silakan. Kepala linter kalian Yang E. Jawabannya yang B. Ya. Kan biopestisida itu apa? Bacillus thuringiensis kan. Yang jamur Clostridium butyricum enggak justru ya. Oke. Sip, silakan soal nomor 7.
Jawabannya mana 7? Cloning reproduksi. Jadi cloning reproduksi itu adalah perbiakan seksual karena dia tidak melibatkan sperma. Benar nggak? Gitu. Sip. Dapat terjadi pada amoeba proteus? Salah. Justru harus ada 2 sel kan minimal. Berarti jawabannya B. Sedangkan amoeba proteus itu dia hanya 1 sel gitu. Sip. Good. Nah, ini cloning kan? Dia menghasilkan duplikat hewan, sifat keturunannya identik dengan sifat pendonor inti sel somatis. Manfaatnya memperbanyak biasanya hewan yang langka. Silakan soal nomor 8. Mohon maaf Pak, mengingatkan untuk waktunya sisa 3 menit lagi sebelum kita kembali ke main room. Mangga turun Bu, 3 nomor lagi. Silahkan, Mangga Bager. Pernyataan di bawah ini terkait hibridoma. Hibridoma itu apa? Penggabungan 2 buah sel ya. Antara sel kanker dengan sel apa? Sel limfosit. Sel limfosit itu nanti menghasilkan antibodi, sedangkan sel kanker itu dia cepat membelahnya begitu. Oke, jawabannya mana? Yang C. Yang C. Melibatkan sel mieloma. Ya, kecuali hati-hati sel mieloma itu sel kanker nama lainnya. Jadi yang salah itu adalah yang melibatkan sel yang sifatnya diinginkan, enggak ya? Oke, nih. Jadi dia penggabungan sel limfosit B dan sel kanker mieloma. Tekniknya itu seperti itu ya. Oke. Nomor 9. Pada penerapan prinsip bioteknologi secara konvensional di bawah ini yang tidak tepat antara produk dan mikroorganismenya. Yang D. Yang D. D. Dodol. Keju, jamur, penicillium, requeforti. Yang tidak tepat, yang D mah benar justru. Yang B, penicillin, jamur, penicillium camemberti. Kalau penicillium camemberti mah titik ujungnya roti keju, berarti keju. Bukan untuk penicillin. Harusnya keju, jamur, penicillium camemberti. Jadi salahnya itu penicillin di sini ya. Oke. Penicillium camemberti itu keju ya. Oke. Ini ya, ingat-ingat. 10 terakhir. Langkah metode ilmiah. Yang D. Yang D. Dodol. Yang D. Oke, jawabannya adalah yang C. Rumusan masalah dulu, mengumpulkan fakta, baru nanti ada hipotesis, baru percobaan, baru kesimpulan, begitu ya. Sebagai hipotesis itu dugaan sementara dulu, diduga dulu, baru nanti dicoba dugaan tersebut sesuai apa tidak, begitu. Oke, bisa Bapak Ibu, bisa adik-adik semuanya. Oke, habis ya. Waktunya habis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semua materi udah saya kasihkan di grup ya, di grup chat ini. Silahkan dipelajari baik-baik. Mudah-mudahan kalian jadi anak-anak yang beruntung dan bisa lolos ke tahapan berikutnya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Pak. Bangga.